Lesti dan Bilar, dua sosok sepasang kekasih yang kisah cintanya banyak menjadi sorotan publik. Menjadi pasangan paling fenomenal tahun ini, lantas seperti apa proses penjajakan yang dilalui Lesti dan Bilar sehingga terbangun chemistry yang begitu erat? Bagaimana sahabat Lesti Rani Zamala yang melihat hubungan Lesti dan Bilar? Dan bagaimana pula persiapan Rani sebagai bridesmaid di hari pernikahan Lesti dan Bilar nanti? Empat Juli akan menjadi hari yang bersejarah bagi Lesti dan Bilar. Keduanya akan menggelar pengajian serta pesta adat Minang. Bagaimana persiapan Lesti dan Bilar untuk menerima gelar dalam pesta adat tersebut? Segera melepas gadis perempuan satu-satunya di keluarga, apa wejangan ayah serta kakak Lesti terhadap dirinya yang akan segera menikah? Menjadi kepala keluarga tentu merupakan pengalaman baru bagi Bilar. Tidak hanya mental dan materi yang perlu dipersiapkan, kesiapan menjadikan istri dan keluarga di atas segalanya juga menjadi poin yang harus dipersiapkan oleh Bilar. Sudah siapkah Bilar mengemban seluruh tanggung jawab itu? Memiliki materi yang berlimpah sejak awal pertemuannya, lantas seperti apa kesiapan Lesti dan Bilar memulai segala sesuatunya dari nol sebagai sepasang suami istri? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Berawal dari perjodohan fans hingga akhirnya memutuskan untuk menikah dengan usia perkenalan yang begitu cepat, membuat pasangan ini awalnya dicap settingan. Namun, semua hal tersebut ditentang oleh pasangan Lesti dan Bilar, hingga akhirnya keduanya menunjukkan cinta mereka dengan siap membangun keluarga dalam ikatan pernikahan. Segera melakukan rangkaian acara pernikahan dimulai dari 4 Juli hingga 5 Agustus. Seperti apa tanggapan sahabat Lesti Rani Zamala melihat Lesti menemukan tambatan hatinya pada sosok Bilar? Awal-awal kan banyak yang bisa dibilang bukan meragukan kali ya, mungkin lebih tepatnya nggak, karena secepat ini kan, jadi memang pertemuannya juga nggak disengaja, dijodoh-jodohkan netizen, jadi memang pada waktu itu aku juga nggak begitu expect akan secepat ini, dan aku nanya sama dia, sama Lesti, apa yang bikin bener-bener yakin gitu kan. Terus Lestinya jawab, Kak Bilar itu menunjukkan sosok yang apa ya, bisa dibilang dia tuh menunjukkan bahwa dia tuh sangat mencintai gitu, dan memang Lesti itu kan memang tipe yang sangat sensitif ya, sangat peka gitu, dan dia tuh yang apapun tepat hati, dan itu yang bikin dia cepat cocok sama Kak Bilar, karena Kak Bilar juga tipe yang bisa dibilang menunjukkan gitu, jadi dia nggak yang pakai istilahnya yang nggak kode-kodean segala macam gitu kan, lebih frontal lah. Dan Lesti kan memang tipe yang pemendam, dia tuh apa ya, humble banget pasti satu. Dan yang kedua, aku tuh sukanya karena mungkin dia nggak banyak tahu teman-temannya Lesti kan gitu, dan dia tuh nggak segan-segan buat nyampein terima kasih ya gitu, sudah dateng buat Lesti, itu bener-bener nyampeinnya tuh kerasa gitu bahwa mereka, dia tuh bener-bener berterima kasih, dan itu yang bikin aku salut kan. Kalau ngeliat dari luarnya aja Lestinya yang yang peka, bisa dibilang kayak sensitif, terus kayak sensitif dalam artian yang ini ya, pakai hati gitu-gitu. Jadi Lesti kan gampang nangis segala macam kan, memang anaknya itu kan seperti itu kan. Dan Kak Bilarnya dengan orang yang tahu menangani itu gitu, jadi apa ya, cocok sih menurut aku.
Hari bahagianya, tentu Lesti dan Bilar ingin merayakannya bersama keluarga dan para sahabat terdekat. Maka, bridesmaid dan groomsmen yang dipilih oleh Lesti dan Bilar tentu merupakan orang-orang terdekat mereka yang mereka pilih untuk mendampingi mulai dari lamaran hingga akad nantinya. Menjadi salah satu orang terdekat Lesti yang jadi bagian dari rombongan bridesmaid, seperti apa kesiapan Rani untuk menuju hari bahagia Lesti? Lalu, seperti apa pula bocoran persiapan keluarga yang hampir rampung jelang akad pernikahan? Karena kan bisa dibilang acara akadnya ini kan Lesti juga ikut turun tangan langsung kan buat menangani gitu, ngasih tau konsepnya segala macam. Dan memang karena situasinya pandemi pun jadi nggak begitu harus yang gimana-gimana untuk saat ini, karena kan memang bisa dibilang kapasitas yang hadir aja kita batasin gitu. Dan sekarang memang bener-bener ya udah nggak usah yang terlalu gimana-gimana. Kan pada waktu itu kan ada kabar berita bahwa nikahnya akan di GBK segala macam gitu kan. Dan saat ini sih karena masih pandemi jadi meminimalis yang datang aja buat tetap prokesnya baik. Jadi yang gimana-gimana acaranya nanti mewah atau enggak, kalau dari ngelihat lamarannya kemarin kan udah bener-bener mewah kalau untuk secara lamaran ya. Kita nggak tahu nanti akadnya seperti apa, resepsinya seperti apa. Kalau untuk baju segala macem sih itu semuanya dari pihak pengantinnya ya. Dan memang kita yang enak sekali nih bridesmaid dan groomsmennya tinggal terima jadi aja gitu. Enak banget nih kita jadi bridesmaid, jadi udah tinggal terima jadi aja gitu. Dan untuk warna segala macam konsepnya sendiri nanti sepertinya bisa diumumin sama Kak Bilar sama Lestinya. Yang pasti seneng banget, bangga juga, karena kan bisa dibilang siapa sih yang nggak mau datang ke acara nikahan Leslar gitu kan. Bisa dibilang yang sekarang bener-bener mempunyai fans yang menurut aku sih luar biasa banget. Deg-degan nggak mungkin enggak gitu kan, karena memang apalagi kita aja yang di sekelilingnya, yang temen-temennya yang kemarin lamaran pun aja kita ini teman-teman bridesmaidnya nggak mau ketemu dulu sebelum acara, karena udah terharu duluan gitu kan, udah yang pengen nangis, nahan nangis banget gitu. Dan tahu sendiri Lesti kan tipe kalian yang seperti itu. Dan saya rasa sih mau siap-siapnya dia pasti akan deg-degan juga. Rani kan deket sama dia karena berawal dari fans juga kan. Dan itu yang benar-benar aku tunggu dari Lesti. Dan semoga pernikahannya lancar, sakinah mawaddah warahmah sampai maut memisahkan, amin. Untuk rundownnya sendiri untuk acara sih belum di share langsung ke grup kita ya, ke bridesmaid, karena kan pengalaman kemarin sebelum acara sempat bocor kan gitu. Dan mungkin bener-bener di-keep dulu sama pihak Lesti dan yang punya acaranya, karena bisa dibilang ini kan acara bener-bener di-keep sama mereka. Dan kita juga secara orang sekelilingnya bener-bener menjaga amanah. Rizky Bilar dan Lesti akan segera melangsungkan pesta adat Minang sesuai budaya dari keluarga Bilar. Bagaimana kesiapan Lesti dan Bilar yang kabarnya akan mendapatkan gelar pada pesta adat tersebut? Dan seperti apa kesiapan ayah dan kakak Lesti untuk melepas Lesti menuju jenjang pernikahan? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Sebelum akad nikah, Lesti dan Bilar akan melewati prosesi adat berdasarkan adat dari Bilar, yaitu Minang. Lesti dan Bilar pun akan mendapatkan gelar langsung dari sang ketua adat. Adat dari Minang yang akan berlangsung tidak dapat dilakukan sembarangan, melainkan harus mendatangkan pemberi gelarnya langsung. Lantas, seperti apa acara pengajian dan adat yang akan dilaksanakan pada 4 Juli nanti? Nanti dia mau dikasih gelar, istilahnya itu kalau tetek panamo,
Gadang Bagala. Nah, itu dia nanti dia dikasih gelar nanti waktu dia apa? Nah, bahwa dia bahasa orang Minang dari aslinya dari datuknya yang ngasih gelar nanti dari Matur. Kemungkinan jika nanti saya menikah, beliau akan saya panggil, akan saya boyong untuk sini. Itu waktu acara saklar itu mungkin waktu pesta pernikahan itu langsung didatangkan dari kampung itu. Nggak sembarangan dikasih gelar itu. Yang berhak mengasih gelar itu kakek-kakek dari ibunya itu, dari Matur, dari Matur Padang lah, Bukit Tinggi, nama kampungnya Matur itu. Nah, jadi istilahnya itu begitu. Kan dia akan baralek gadang itu. Nah, jadi dia dikasih gelar itu nanti. Nah, gelarnya itu orang tuh lah yang nanti ngasih. Nah, artinya itulah ketek banamo gadang apa? Gelar itu. Iya, dari tetua suku dan kebetulan keturunan kita memang ada tetua di sana, tetua suku di sana. Itu biasa diambil dari garis keturunannya juga. Ya gitulah, kalau orang tua dulu kan begitu dia. Jadi dia udah nggak dia nggak dipanggil nama lagi, gelarnya aja dipanggil biasanya itu. Dan contohnya apa Rangkayo, apa semualah, Bandara Kayo, apa entah apalah gelarnya nanti, nggak tahu kita. Ada pokoknya sama si Lesti pun begitu nanti. Sosok ayah tentu merupakan cinta pertama dari anak perempuan. Melepas anak perempuan ke jenjang pernikahan selalu menjadi hal yang sulit untuk seorang ayah. Itu juga yang saat ini dirasakan oleh Endang Maulana, ayah Lesti. Begitu pula sang kakak yang begitu dekat dengan Lesti, tentu melepas sang adik menuju pelaminan memiliki kesan tersendiri bagi dirinya. Menjadi anak gadis satu-satunya, apa wejangan kakak dan ayah Lesti? Dan bagaimana kesiapan keduanya untuk melepas Lesti ke jenjang pernikahan? Kalau masalah untuk kebahagiaan anak saya ya intinya kan saya juga sebagai orang tua yang pengen banget melihat anaknya bahagia, dan saya itu mungkin itu hari itu memang hari kebahagiaannya anak saya. Ya saya juga ikut bahagia. Kalau sedih ditinggalin itu kan udah resiko. Maksudnya bukan berarti kita nggak rela anak saya dibawa atau gimana, enggak. Itu kan udah kewajiban suaminya nanti. Kita udah dari awal juga udah ada pembicaraan, karena kan artinya kalau nikah, anak-anak saya nikah bukan berarti kita putus hubungan keluarga kan gitu. Terus Bilar juga udah ya seperti itu, udah ada pembicaraan nanti gimana ke depannya. Memang dia juga udah ada rasa gimana nyusahin orang tua, enggak. Kalau saya memang itu kalau selama saya masih kuat, masih sehat, insya Allah saya yang nganter. Kalau itu ya karena kan mereka lah yang lebih pintar daripada ayahnya. Kalau saya sih ngasih wejangan ya terutama ya semoga lancar, kita tetap semangat, jangan sampai pas waktunya, dan utamanya saya pengennya ngasih wejangan ke Dede dia sehat ya. Harus jaga kesehatan karena takutnya pas hari hanya malah dia ngedrop. Kalau saya mah dari dulu nggak pernah ngatur masalah hatinya dia. Kalau dia serah, kalau dia siap, sok mangga tuh. Lebih dekat dengan keluarga sih. Kalau rezeki agama itu bisa belajar bareng-bareng, rezeki bisa dicari bareng-bareng. Yang penting bisa menerima keluarga. Memberanikan diri untuk membangun keluarga di usia muda tentu memerlukan kemantapan hati untuk dapat memimpin keluarganya nanti. Lantas, sudah siapkah Bilar untuk menjadi seorang pemimpin dan juga imam bagi Lesti? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus
terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Rizky Bilar, di usianya yang segera menginjak 26 tahun pada 12 Juli nanti, akan segera mengikat janji suci dengan Lesti. Memutuskan menikah muda dan meminta Lesti untuk menjadi pendamping hidupnya. Tentu semuanya telah dipersiapkan oleh Bilar. Mempersiapkan baik materi maupun mental menjadi pondasi bagi Bilar untuk memberanikan diri melangkah bersama Lesti ke jenjang berikutnya. Menjadi kepala keluarga dan kedepannya akan menjadi ayah, siapkah Bilar untuk mengemban seluruh tanggung jawab itu? Banyak persiapan untuk seorang laki-laki untuk menikah ya, kalau menurut bagi pandangan saya. Satu, persiapan secara materi, mental, dan batinia gitu. Karena bagaimana nanti saya bisa saya berpikir bahwa orang tua itu membesarkan seorang anak gadisnya dengan baik, dikasih pendidikan tinggi, dikasih hidup enak. Bagaimana nantinya saya bisa meneruskan apa yang sudah orang tua atau calon mertua saya nanti, atau calon mertua saya yang sudah lakukan ke anaknya gitu. Jadi ya saya benar-benar harus bahagian dia, harus siap secara materi, harus siap dalam segala hal. Bagaimana saya harus menjadi suami yang bertanggung jawab untuk istri saya dan segala macamnya. Berawal dari perjodohan fans, akhirnya menuju hubungan yang lebih serius. Dukungan para fans yang luar biasa tentu tidak hanya berimbas pada hubungan mereka, namun juga pada kesuksesan karir Lesti dan Bilar. Hal ini tentu berpengaruh pada pundi-pundi yang mereka hasilkan. Mengaku ingin memulai semuanya dari awal lagi bersama sang pujaan hati. Seperti apa kesiapan Lesti dan Bilar bersama-sama memulai sebuah keluarga dari nol. Kalau kita komitmen ketika kita menikah, kita meninggalkan harta yang kita punya sebelum menikah. Aset yang kita punya setelah menikah. Kita benar-benar pengen dari nol bareng-bareng mulai lagi merintis lagi, masuk rumah. Sekarang kan dia udah punya beberapa aset juga kan, ya doain aja kalau emang benar-benar mau dari nol lagi, why not? Jadi memang kita ada wacana, ada rencana untuk memulai segala sesuatu dari nol, dari rumah dan lain-lain. Dan memang kita pengennya tinggal yang berdua gitu. Kita belajar bagaimana caranya menjadi saling masih. Jadi belajar menjadi istri, saya belajar menjadi suami. Ya segala sesuatunya kita pelajari dari nol gitu. Kita belajar jadi membentuk keluarga baru lah. Ya itu dia curhat dari awal. Kayak kalau seandainya gue pun berbakti gue terhadap orang tua, belum tentu gue seperti mereka akan melakukan hal seperti itu. Tapi ya emang mereka begitu mencintai orang tuanya sih, apa-apa mencintai orang tuanya. Mereka pun tidak pengen orang tuanya ikut campur karena ya mereka sadar orang tuanya kan juga sudah lumayan tua dan nggak mau pengen orang tua itu capek, udah capek psikis juga, nggak mau pengen juga capek fisik. Dede ya sebagai public figure yang dimana memang alhamdulillah udah ngasih anugerah yang luar biasa gitu. Dede juga pengen biar nggak hanya di situ-situ aja, nggak di zona yang aman aja gitu. Dede pengen mencari sesuatu yang berbeda gitu. Lesti punya brand dan saya juga sebenarnya untuk sendiri saya punya brand juga, dan mudah-mudahan nanti saya ada usaha yang ya mudah-mudahan bisa menampung banyak orang untuk bekerja lah gitu, bidang-bidangnya. Kita kan memang belum ada ikatan. Beda hal kalau suatu saat ya atas izin Tuhan kita mungkin berjodoh, ya pasti kita akan buat usaha bareng-bareng. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, 3 kali sehari, jam 11 siang, jam 3 sore, dan jam 7 malam, hanya di YouTube channel
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.